Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar, Pak. Putus. Terdengar. Oke, terdengar. Sambil menunggu narasumber hari ini ada dari tim LSP yang akan menjelaskan terkait LSP. Ada Pak Amin, apakah ada suara? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Langsung saja. LSP3 ini merupakan lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga atau LSP P3 yang berlisensi BNSP. Jadi fokus kami itu melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk membantu individu membuktikan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan skema dan standar yang berlaku, teman-teman. Nah, saat ini LSP3 juga memiliki berbagai skema sertifikasi kompetensi, khususnya di bidang teknologi, digital, bisnis, dan bidang terkait lainnya. Beberapa skema yang tersedia di antaranya ini adalah data analis, ada pengembang full stack, UX designer, machine learning engineer, pengembang web, petugas manajemen proyek, ilmuwan data, sales and marketing manager, insinyur data, multimedia designer, dan pengembang cloud computing. Nah, ada skema lainnya yaitu desain grafis, staf operator komputer personal, desainer kreasi konten, spesialis manajemen media sosial, pemasaran digital, asisten administrator jaringan, ilmuwan data muda, penyunting gambar atau video editor, lalu ada animator 3D Meet, bisnis digital, lalu ada animator 2D Meet, penerapan AI untuk produktivitas administrasi, pemrograman mobil muda, analis intelijen bisnis, dan asisten pengembangan web. Nah, khusus untuk teman-teman yang yang mengikuti webinar hari ini mengenai machine learning ya, salah satu skema yang tentunya sangat relevan adalah machine learning engineer. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan di bidang data dan artificial intelligence, terdapat juga beberapa pilihan seperti data analis, data engineer, data scientist, dan associate data scientist. Jadi sebenarnya sertifikasi kompetensi ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah bekerja, mahasiswa, fresh graduate, profesional, maupun individu yang sedang membangun kompetensi juga dapat mempertimbangkan sertifikasi sesuai dengan bidang yang ditekuni dan persyaratannya. Tujuan dari sertifikasi ini bukan sekedar mendapatkan sertifikat, teman-teman, tapi bagaimana kompetensi yang sudah teman-teman pelajari dan kembangkan dapat melalui proses asesmen dan mendapatkan pengakuan kompetensi sesuai dengan skema yang dipilih. Jadi setelah webinar ini, teman-teman nggak hanya dapat pengetahuan aja mengenai machine learning, tapi juga bisa mulai memahami gimana kompetensi tersebut juga dapat dikembangkan dan divalidasi secara profesional. Nah, untuk informasi mengenai masing-masing skema, persyaratan, biaya, maupun proses pendaftarannya, nanti kami akan sampaikan pada kolom chat ya, dan teman-teman juga dapat mengakses melalui kontak yang saya share di chat ini. Baik, yaitu pengenalan singkat mengenai LSP3 dan skema sertifikasi yang kami miliki. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utama kita hari ini, yaitu machine learning. Kepada Pak Ahmad, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Monggo Mbak Prita dan teman-teman bisa dibuka dulu, Mbak. Baik, selanjutnya materi luar biasa ini tentu akan dibawakan oleh seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Ahmad Romadhoni, Eskom Mkom.
Kepada Bapak Ahmad Romadhoni Eskom Mkom, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebentar saya mau buka slide-nya dulu ya. Oh, tak kuat ang laptop bulatan. Ngebug. Oke, kedua. Mohon ditunggu beberapa menit ya, saya masih login akunnya. Ya, siap Bapak, boleh. Mungkin sembari menunggu, bisa saya bacakan dulu untuk tata tertib webinarnya ya. Oke, silakan dibaca dulu, Mbak. Siap, sebentar Bapak. Baik, sebelum kita memasuki pemaparan materi, izinkan saya membacakan kembali tata tertib pada saat pelaksanaan webinar ini. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi agar tidak mengganggu jalannya webinar. Kedua, peserta dipersilakan menyalakan kamera apabila memungkinkan sebagai bentuk partisipasi selama kegiatan berlangsung. Ketiga, apabila ingin mengajukan pertanyaan, peserta dapat menuliskannya pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Pertanyaan akan dibahas pada sesi diskusi di akhir pemaparan materi. Keempat, webinar ini didokumentasikan untuk keperluan laporan kegiatan dan publikasi Himasti. Kelima, bagi seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Presensi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh e-sertifikat. Keenam, seluruh peserta mengikuti kegiatan webinar dari awal sampai akhir untuk mendapatkan sertifikat. Apakah dapat dipahami? Bisa, Kak. Baik, demikian tata tertib yang perlu diperhatikan. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya jika terdapat beberapa kendala dari jam 10 ya, karena laptop saya masih ada kendala remote ya. Jadi saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Belum, Bapak.
Sudah? Belum? Belum, Bapak. Oh, ini sudah, sudah. Belum, bentar ya. Oh, sudah. Sudah masuk ya? Sudah masuk, Mbak? Sudah, Bapak. Pak. Sudah ya? Sudah. Oh ya, saya buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada webinar kali ini yang diselenggarakan oleh LSP dari Teknologi Rekayasa dan Informatika, saya akan membawakan materi webinar yaitu tentang mengenal machine learning ya, dan deep learning sebagai fondasi artificial intelligence atau AI di era transformasi digital. Yang mana machine learning itu atau pembelajaran bahasa mesin dan juga deep learning itu merupakan bagian dari kecerdasan buatan itu sendiri. Seperti itu. Juga saya ucapkan terima kasih dari teman-teman Hima STI ya yang sudah mendukung jalannya acara ini. Jadi ini materi kita ya, perkenalkan singkat saya ya, Martinez Komukom. Saya dosen dari Prodi RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi dan Sains Mandala. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenal machine learning dan juga deep learning ya, sebagai fondasi AI atau artificial intelligence di era transformasi digital. Ini profil singkat saya ya. Jadi di bidang saya atau bidang keahlian saya itu di AI, kemudian di machine learning, kemudian deep learning dan juga software engineering. Yang mana machine learning dan deep learning ini sangat penting untuk kemajuan teknologi di masa mendatang. Kemudian untuk software engineering sendiri yaitu untuk pengembangan website ya, atau pengembangan yang berbasis Android atau framework seperti itu. Ini profil saya dan juga ada email saya ya, yaitu deni@ssm.ac.id. Seperti itu. Oke, lanjut. Sebentar deh, Bapak. Enggak. Kenapa? Ini PPT-nya ada kendala, Bapak. Sebentar.
Bak mana? Bisa dilanjut, Bapak?
Bisa dimulai, Bapak? Bisa dimulai, Bapak? PPT-nya belum muncul, Pak Dani juga belum on cam. Bentar ya. Kenapa Bapak? Sama Bapak, anak-anak panitia itu. Iya Pak. Nanti daftarnya anak-anak panitia juga. Mental katanya Pak. Suaranya aku tiba-tiba mati katanya. Ini sudah bisa. Mic-nya bisa di on cam, di on kan dulu, Pak. Halo, suara saya masuk ya?
Masuk Bapak. Masuk ya. Bentar. Di mana backgroundnya? Bentar ya. Backgroundnya. Tidak apa sudah, saya langsung mulai saja ya. Boleh Bapak. Biar gak lama ya. Saya nyari backgroundnya ada di laptop satunya. Tampil ya. Bisa dilihat sudah. Sudah Bapak, sudah tampil. Baik. Terima kasih ya dari teman-teman sudah mengabarkan. Ini ya untuk materi kita, saya ulang lagi ya dari awal. Jadi kita itu akan mengikuti webinar tentang mengenal machine learning dan deep learning, itu sebagai pondasi artificial intelligence atau AI di era transformasi digital. Ya. Jadi bagaimana penggunaan dari machine learning dan deep learning di masa era AI ini. Ya. Jadi bagaimana penggunaannya, penerapan dan implementasinya dari kedua AI ini seperti itu. Jadi materi ini diselenggarakan oleh LSP ya, yaitu Teknologi Rekayasa dan Informatika, kemudian disupport juga oleh kampus ya ITSM dan juga dari Hima STI. Sebelumnya juga saya mohon maaf ya jika ada berupa kendala ya. Jadi saya sudah persiapkan sebelumnya ya pakai laptop saya. Awalnya pagi itu masih enak gitu ya, masih lumayan lah. Pas ketika join webinar ini ternyata laptopnya nge-lag gitu ya, tidak kuat. Soalnya sudah 7 tahun gitu laptop saya itu digunakan. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya dari saya. Jadi materinya ya yaitu mengenal machine learning dan deep learning sebagai fondasi artificial intelligence di era transformasi digital. Jadi kita akan mempelajari ya bagaimana konsep dari machine learning dan juga learning sebagai fondasi awal artificial intelligence di era digital. Profil materi saya ya. Jadi nama saya Ahmad Murni MKOM, dosen dan juga peneliti ya dari Prodi RPL, Fakultas Sains Teknologi dan Industri dan Institut Teknologi dan Sains Bandara. Jadi bidang keahlian saya ya, bidang saya itu ada di AI ya, mata kecerdasan buatan, kemudian machine learning, deep learning dan juga software engineering. Kemudian teman-teman juga bisa hubungi saya ya lewat email di denny@itsm.ac.id. Tolong ya untuk mic-nya ya biar tidak bocor. Kemudian learning outcome atau capaian pembelajarannya. Jadi pembelajaran kita hari ini ya akan Pak Dani belum on cam dan suaranya hilang.
Halo, ada soalnya. Iya, tetap. Ada Bapak. Ada ya. Ada Bapak, tapi nggak on cam. Oh iya, bentar. Yes, bisa. Tadinya ada yang gitu. Gak ada, Pak. Halo, gimana Gi? Di Aman, download. Gi? Download. Ini saya buka di sini ya. Sudah Bukan, masuk Pak, tadi sudah Bukan. berbagi layar katanya. Belum di download di WA, Pak. Ada Di project WA lagi aja. kok. Bentar ya. Aduh. Nah, itu. Bentar ya, ditunggu dulu. Ke yang anggota itu. Di export nggak bisa. Klik kanan export aja. Export PDF. So. Export PDF. Oh, nggak bisa ya. Udah kali dijelaskan ke tengah. Hati lagi. Aduh. Mana? Slide berapa ya? Ke-5 itu sudah. Telur. Oh, Gimana lagi? Aman? gimana? Kalau upload yang ini bisa. Harus PDF aja. Kebesaran. Duh. Maksimal itu 30 30 MB. Ya, dulu Pak. Error.
Kalau gak itu kenapa gitu Pak? Pakai yang di sini. Masa nanti hilang lagi? Takutnya ya udah enggak apa-apa. Share screen aja. Iya. Ini. Iya. Tires. Insyaallah aman. Aduh. Iya. Pakai backgroundnya yang ada, bisa di share background. Background bisa di-share nggak? Background. Di-share ke Parhoy. Iya. WA-nya Pak Roy. Iya, WA-nya Parhoy. Boleh kan? Sudah. Oh. Gimana Mas? Oh ini ya update-nya. Anunya Mas, Apanya? backgroundnya. Oh iya. Downloadannya, Oh iya, dan ini sudah ada. Kalau downloadannya ada saya Pak kalau langsung. Nah ini sudah, tinggal download Mas. Sudah wes. Ya. Sudah Pak. Ini rekamannya terus berjalan sudah Pak. Terus. Sampean share screen. Iya sudah. Sudah bisa. Sudah bisa. Sudah di convert ke PDF gitu sama saya. Sudah di-upload. Masa? Sudah dikirim ke WA. Iya Pak, bentar Pak. Bentar ya, ditunggu dulu. Nah,
Sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oh ya sudah. Sudah, Bapak. Oke, baik. Saya mulai lagi ya. Oke. Baik, saya mulai. Jadi pertemuan jadi pada webinar kali ini ya, kita akan mempelajari ya, lebih mengenal mendalam, yaitu dari machine learning dan deep learning sebagai fondasi AI di era transformasi digital. Di mana kegiatan kali ini ya, ini didukung atau diselenggarakan juga oleh LSP dari Teknologi Rekayasa dan kemudian dari MASTI juga terima kasih ya sudah mendukung acara ini, dan juga dari kampus dari DSM sendiri. Jadi materi kita yaitu terkait mengenal machine learning ini sangat penting ya, apalagi bagi teman-teman mahasiswa. Jadi bagaimana sih penggunaan dari machine learning atau pembelajaran bahasa mesin, dan juga deep learning, bagaimana cara kita menggunakannya seperti itu. Jadi mungkin di akhir sesi nanti saya sedikit share ya terkait demo dari penggunaan machine learning. Kalau untuk deep learning itu mungkin waktunya tidak akan cukup ya nanti. Jadi saya akan sedikit sharing untuk penggunaan machine learning. Ini profil saya ya. Jadi saya dosen dan juga peneliti dari Prodi RPL ya, Fakultas FSTI dari kampus Institut Indonesia Mandala, di mana bidang keahlian saya yaitu ada di AI, machine learning, deep learning, dan juga software engineer. Teman-teman juga bisa menghubungi saya dari email yang sudah tertera seperti itu. Oke, lanjut. Jadi learning outcome atau capaian pembelajaran apa sih yang akan kita dapatkan di hari ini. Jadi nantinya mahasiswa itu akan tahu bagaimana konsep dari AI atau artificial intelligence. Jadi bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara implementasinya ya, di berbagai sektor seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa tahu lah, juga paham bagaimana pemanfaatan AI itu sendiri. Kemudian menjelaskan cara kerja dari machine learning. Jadi apa saja sih yang ada pada machine learning itu sendiri, mulai dari algoritma yang digunakan, kemudian metode gitu ya, kemudian evaluasi hasil akhirnya nanti itu bagaimana, kita akan bahas di machine learning itu sendiri. Kemudian arsitektur dari deep learning ya. Jadi deep learning itu bagian dari AI dan machine learning, yang mana deep learning itu menggunakan neural network atau jaringan tiruan gitu ya. Jadi bagaimana konsep dari deep learning itu ketika diimplementasikan kepada kegiatan kita sehari-hari. Kemudian mengetahui implementasi AI di berbagai sektor. Jadi AI itu sekarang menyeluruh ya, ada di sektor pertanian juga ada, kemudian di sektor pemerintahan, di pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi AI itu sudah menyeluruh di berbagai sektor. Kemudian yang terakhir yaitu memahami tantangan dan etika dari AI. Jadi ketika kita menggunakan AI itu harus ada etika yang harus digunakan. Jadi bagaimana cara menggunakan AI dengan baik, gitu ya. Cara melakukan implementasinya di mana, itu nanti kita akan mempelajari di materi webinar ini. Nah, kemudian agenda ya, atau rundown acara kita ya, yang pertama ada penjelasan tentang AI, kemudian machine learning,
dilanjutkan dengan deep learning, kemudian studi kasus ya, yang mana insya Allah nanti sebelum penghujung akhir sesi saya akan share screen ya terkait bagaimana contoh implementasi dari machine learning gitu ya. Studi kasusnya bagaimana, cara penanganan kasusnya bagaimana, itu nanti akan saya implementasikan, termasuk di demo AI itu sendiri. Kemudian diakhiri oleh kesimpulan dan juga Q&A atau sesi pertanyaan di akhir sesi. Jadi ini beberapa agenda kita pada hari ini. Oke, jadi ke materi yang pertama. Mengapa AI itu penting ya? Jadi AI itu sangat mendominasi ya di era transformasi digital ini. Dimulai dari revolusi industri di tahun sebelumnya, yang mana pada di revolusi yang pertama itu 1.0 atau 1.0 sampai dengan 4.0 atau 4.0, yang mana revolusi industri ini yang mana dari mesin uap hingga otomasi digital dan AI itu sudah dilakukan. Jadi bagaimana di society 5.0 sekarang ini manusia dan teknologi itu bersinergi untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi harus ada timbal balik atau juga kerjasama antara kita sebagai user atau human dengan AI itu sendiri. Kemudian transformasi digital di setiap sektor industri yang bergerak maju menuju digitalisasi. Jadi yang sudah saya katakan tadi, setiap sektor itu sudah menerapkan AI itu sendiri. Bagaimana penerapannya gitu ya, untuk menuju era digitalisasi. Kemudian otomasi AI yang menggantikan pekerjaan repetitif dan juga meningkatkan efisiensi dan juga akurasi. Karena AI itu sangat penting di zaman sekarang ini. Oke, saya next. Kemudian apa sih AI itu gitu ya? Jadi AI itu adalah simulasi kecerdasan manusia ya, oleh mesin untuk berpikir dan belajar. Jadi AI itu dibuat oleh manusia ya. Manusia yang mana digunakan untuk berpikir dan belajar. Jadi kita itu bisa menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari kita. Maknanya di perkuliahan itu ya. Misalkan kita di luar kuliahan kita ingin searching misalkan terkait buku pemrograman basis data gitu kan. Itu pasti AI itu akan bantu ya, mana buku-buku terbaik gitu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, itu pasti mantap. Contohnya seperti itu. Jadi AI itu sangat membantu seperti itu. Jadi juga tujuannya, jadi apa sih tujuan AI? Yaitu untuk membantu manusia dan mengoptimalisasi tugas yang konkret. Jadi manusia ya, sebagai makhluk sosial itu pasti akan sering berinteraksi setiap hari. Jadi bagaimana kita itu menggunakan AI dengan baik di kegiatan kita sehari-hari. Kemudian apa sih kemampuan AI itu ya? Jadi AI itu bisa atau mampu menggunakan pengenalan pola dimulai dari gambar, suara dan teks. Jadi AI itu bisa mendeteksi mana file gambar gitu ya, mana file yang suara atau mana yang teks. Jadi tergantung kita yang menggunakan. Kemudian pengambilan keputusan cerdas ya. Jadi AI itu sudah bisa ya mengambil keputusan yang baik, misalkan benar atau salah terkait suatu persoalan itu sudah bisa dibantu oleh AI itu sendiri. Kemudian pembelajaran dari data self-improving. Jadi diri kita itu setiapnya pasti akan bertumbuh. Jadi
bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada pada diri kita masing-masing seperti itu. Oke, kemudian perkembangan AI. Jadi AI itu dimulai di tahun 1956 ya, dari Dartmouth Conference, kemudian John McCarthy yang memperkenalkan istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dimana di tahun 1956 ini perkembangan AI sangat besar gitu ya. Ini mulai langkah awal ya untuk menuju di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian di tahun 1970 sampai 80-an ya, ini era expert system atau pakar-pakarnya sistem dari AI, di mana AI sudah berbasis aturan digunakan di industri medis. Jadi penerapan AI yang pertama itu yang digunakan di sektor industri dan juga medis. Tentunya ini tidak di Indonesia dahulu ya, atau di Nusantara, tapi di dunia barat yang mengenalkan AI terlebih dahulu seperti itu. Jadi masuk di tahun 1990 sampai 2000-an ya. Jadi machine learning muncul yang mana algoritma belajar dari data menggantikan aturan manual. Jadi setelah adanya AI muncullah machine learning atau pembelajaran mesin ya. Yang mana ada beberapa algoritma, contohnya ada naive Bayes gitu ya. Kemudian ada logistic regression, ada KNN, ada clustering dan sebagainya. Itu merupakan algoritma dari pembelajaran bahasa mesin atau mesin learning. Kemudian naik lagi di tahun 2010-an. Ini baru ada deep learning ya, dimana menggunakan neural network dalam merevolusi pengolahan gambar dan suara. Jadi setelah adanya machine learning atau pembelajaran mesin, dikembangkan lagi dengan adanya deep learning, yang mana ini lebih mendalam gitu ya. Jadi di deep learning ini datanya itu lebih kompleks. Misalkan data dari historis ya, misal data cuaca ya dari tahun 2000 sampai 2006 itu pengelolaannya itu harus disarankan menggunakan deep learning karena datanya itu lebih kompleks, lebih banyak. Misalkan cuman kalau data cuacanya itu 2 atau 3 tahun setelah sebelumnya gitu ya, itu bisa menggunakan dari algoritma machine learning. Tapi memang disarankan kalau datanya itu banyak gitu, 2000 atau 3000 lebih gitu ya, itu disarankan menggunakan algoritma deep learning atau neural network. Kemudian berkembang pesat lagi di tahun 2020-an sampai sekarang ada yang namanya generative AI ya, yang mana yang sudah kenal ya, ada ChatGPT, Gemini ya, kemudian Claude, DeepSeek dan sebagainya ya, yang mana itu juga bagian dari transformasi digital gitu ya. Kemudian ada DALL-E juga yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan kita. Jadi kita bisa berinteraksi ya, pasti di ChatGPT misalkan pasti ada fitur suara gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengetik banyak gitu ya, tinggal pesan suara gitu. Nanti akan ditranslate oleh AI. Bentar ya. Oke, lanjut. Ada jenis AI ya. Yang pertama ada ASI ya, atau ASI, Artificial Super Intelligence ya, yang mana AI yang melampaui kecerdasan manusia di semua bidang. Ini merupakan jenis AI yang paling kuat ya, Artificial Super Intelligence. Kemudian yang kedua ada AGI ya, Artificial General Intelligence. Ini AI dengan kemampuan kognitif setara manusia. Kemudian ada juga ANI, Artificial Narrow Intelligence ya. Ini AI terbatas untuk suatu tugas spesifik. Contohnya GPT, ada Google Maps dengan sebagainya. Seperti itu. Ini jenis-jenis AI. Oke, kemudian ada AI sehari-hari ya. Ini di kehidupan kita sehari-harinya ya. Jadi pertama ada Google Maps ya, yaitu navigasi pintar dan prediksi lalu lintas. Jadi di Google Maps itu ya sekarang itu sudah bisa ya menentukan bagaimana sih arah tujuannya ya. Misalkan kita mau ke mana ya, mau ke Lumajang misalkan, pasti
sudah bisa ditentukan gitu ya. Sudah ada fitur navigasi pintarnya, mana belok kanan, mana belok kiri gitu ya. Itu pasti ada fitur dari AI. Kemudian ada Netflix ya. Ini rekomendasi film berbasis preferensi. Jadi kalau kita pengen nonton film ya, jadi sekarang nggak usah ke bioskop gitu ya, bisa menggunakan Netflix, sama-sama berbayar gitu ya. Jadi ya juga tanpa uang bensin gitulah ya, untuk keluar untuk ke bioskop. Jadi kita bisa menggunakan Netflix. Kemudian ada Spotify, ini playlist otomatis dan Discover Weekly ya. Ini Spotify ini untuk mendengarkan musik gitu ya. Jadi di Spotify itu sudah menggunakan beberapa playlist yang otomatis sesuai request kita. Kemudian Shopee, ini pun marketplace ya, yang bisa selalu atau sering juga digunakan oleh kita gitu ya. Ketika kita ingin belanja atau cek keranjang misalkan, kita bisa menggunakan Shopee. Jadi di Shopee itu ada algoritma pencarian dan rekomendasi produk ya. Jadi apa sih yang sering kita beli, misalkan enggak pas tiap hari juga ya, dengan per bulan atau per berapa bulan gitu ya, kita sering beli apa, itu nanti akan direkomendasikan bahkan tanpa membeli punya. Misalkan kita cek di Shopee, cek laptop paling baik di hari ini gitu apa gitu ya, misalnya muncul laptopnya Lenovo gitu, RAM-nya 16, SSD berapa giga gitu ya. Nanti itu ya di berandanya itu akan muncul laptop-laptop yang lebih bagus atau masa-masa terkini gitu ya. Di Shopee itu sudah algoritmanya seperti itu. Kemudian TikTok ya, siapa yang nggak punya TikTok gitu ya. Sekarang rata-rata semuanya punya gitu ya. TikTok ini personalisasi content for your page atau FYP gitu ya. Jadi kita kesannya lihat apa gitu ya, itu pasti ketahuan ya. Misalkan sedang lihat bola gitu ya, untuk yang cowok-cowok gitu. Jadi pasti di berandanya akan keluar bola. Misalkan kalau yang perempuan gitu ya, suka memasak gitu, pasti di berandanya itu akan muncul algoritma tentang masakan sehari-hari. Kemudian ChatGPT ya, ini asisten percakapan basis LLM ya. Jadi ini sudah sangat pintar ya untuk AI. Kemudian ada Gemini, ini kembangan dari Google ya. Jadi AI generatif multimodal dari Google. Jadi Gemini itu dari Google pengembangannya. Ini berupa contoh AI sehari-hari. Oke, nextnya. Apa itu machine learning ya? Jadi machine learning itu cabang dari AI itu sendiri ya. Jadi kan kita sudah bahas tadi ya beberapa contoh AI, bagaimana penggunaannya gitu ya, penerapannya di berbagai aplikasi gitu, itu sudah kita bahas tadi. Jadi machine learning itu ya cabang dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diperlukan secara eksplisit. Jadi di machine learning itu sudah ada AI-nya gitu ya, yang mana ada beberapa hubungan atau hierarki ya, dari AI dan machine learning dan juga deep learning. Jadi di situ artificial intelligence, konsep luas tentang kecerdasan mesin. Jadi ini angka awalnya gitu ya. Sebelum adanya machine learning dan learning itu ada yang namanya AI atau kecerdasan buatan. Kemudian diturunkan lagi di dalam AI itu ada apa aja? Ada machine learning yang pertama, ini subset AI yang belajar dari data. Jadi machine learning itu membaca dari data yang kita kirimkan itu ya. Nanti implementasinya lebih jelasnya ya kita akan live coding biar teman-teman juga paham. Kemudian deep learning, ini subset dari ML. ML di sini bukan Mobile Legends ya. Jadi ML itu machine learning ya, berbasis neural network atau jaringan tiruan gitu ya. Jadi deep learning ini sudah sangat bagus ya di masa-masa sekarang seperti itu. Oke, lanjut ya. Slide. Slide-nya.
Ntar ya, slide-nya belum berubah. Mungkin teman-teman juga bisa Berarti ada. Nadia. Permisi Bapak, suaranya hilang. Pak, suaranya hilang, Pak. Permisi Pak, suaranya tak dengar. Suara Pak. Iya. Tidak dengar Pak dari tadi, tidak dengar. Mbak I, suara Mbak I. Saya bentar. Suara Mbak I, Ebi.
Tele. Halo, Halo, ini kenapa ini? Pembicaranya kemana? sudah terdengar suara saya? Sudah Bapak. Ya, saya pindah ruangannya soalnya koneksinya dari tadi itu kurang memungkinkan. Jadi Ya, saya Pak. lanjut ya. Yang pertama itu ada supervised learning ya. Ini merupakan bagian dari machine learning ya. Jadi di supervised learning itu ada beberapa model yang dilatih menggunakan data yang berlabel. Gitu ya. Jadi datanya dilabelkan ya. Dimulai dari klasifikasi di sini ada klasifikasi tertentu ya. Itu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Contohnya di sini ada deteksi spam ya, spam email ya, dan juga bukan spam email itu dikelompokkan ya, atau ya atau tidak gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian klasifikasi gambar ya, bagaimana gambar yang digunakan gitu ya. Kemudian ada diagnosis penyakit gitu ya. Penyakit yang diderita oleh pasien itu apa? Itu menggunakan klasifikasi. Contoh algoritma dari klasifikasi itu ada naive Bayes gitu ya. Kemudian ada KNN tadi, ada linear regresi itu yang berupa contoh dari penerapan klasifikasi. Kemudian ada regression ya. Di sini memprediksi nilai kontinu berdasarkan data input atau data masukan. Contohnya apa regresi itu ya? Contohnya prediksi harga rumah berdasarkan lokasi dan luas ya. Ini contoh regresi, contoh algoritmanya apa? Ya, yaitu linear regression atau LR. Itu penerapannya contohnya. Kemudian ada prediksi cuaca ya, yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi ada berupa pendeteksi cuaca ya, dimulai dari suhu ya, curah hujan, temperatur gitu, dan sebagainya. Ini contoh dari regresi. Jadi kunci utamanya apa ya? Jadi model belajar dari pasangan input dan juga output untuk menghasilkan abstraksi akurat pada data baru. Jadi supervised learning itu seperti itu. Jadi model itu terus belajar ya. Bagaimana input proses outputnya itu supaya lebih baik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada unsupervised learning. Ini bagian dari machine learning juga, yang mana di sini itu ada yang namanya clustering ya, yaitu mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kesamaan pola. Contohnya ada segmentasi aturan, segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Jadi di cluster ya, dikelompokkan mana pelanggan yang sering berbelanja, mana yang kurang berbelanja gitu ya, mana yang belum pernah belanja itu dikelompokkan. Kemudian ada association ya, jadi menemukan aturan hubungan antar item di dalam dataset. Contohnya rekomendasi produk, kemudian pelanggan yang beli A kemudian cenderung membeli B, itu contohnya dari materi unsupervised ya. Kemudian ini algoritma yang populer ada K-means clustering ya. Jadi ini algoritma yang sering digunakan yang sering itu ada K-means ya. Ini di cluster, dikelompokkan. Kemudian ada a priori, itu association rules ya. Jadi peraturan dari sebuah asosiasi. Tapi yang paling banyak itu kalau cluster pengelompokan itu menggunakan K-means atau K-means clustering seperti itu. Nah, jadi ada juga di sini reinforcement learning ya, di mana
metode pembelajaran di mana agen belajar melalui interaksi dalam lingkungan dan juga agen menerima reward atau hadiah. Jadi saat melakukan tindakan benar dan ada punishment-nya atau hukumannya saat melakukan kesalahan. Jadi proses ini terus berulang hingga agen menemukan strategi yang optimal. Contohnya yaitu ada robot industri, kemudian game atau AlphaGo, dan mobil otonom. Ini beberapa game yang diterapkan pada AI gitu ya. Seperti itu. Game-game sekarang itu sudah banyak menerapkan AI. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa algoritma ML dari machine learning ya yang populer. Ada linear regression ya, di mana prediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan linear antar variabel. Jadi ini yang pertama ya. Kemudian ada logistic regression ya. Jadi apa itu ya? Jadi klasifikasi berbinair menggunakan fungsi sigmoid untuk output probabilitas ya. Ini kemudian ada decision tree atau keputusan berpohon itu ya. Jadi penggunanya itu model pohon ya yang keputusan berbasis aturan if then yang mudah diinterpretasi. Kemudian ada random forest ya. Ini sampel dari banyak decision tree untuk akurasi dan stabilitas yang lebih tinggi. Kemudian ada SVM ya yang mencari hyperlink optimal untuk memisahkan kelas dari data. Di SVM itu juga ada beberapa bagiannya, ada yang berdasarkan kernel ya, dan juga berbasis ML seperti itu. Jadi itu beberapa implementasi dari algoritma populer yang digunakan. Ya, seperti itu. Oke, juga ada Naive Bayes ya, yang mana probabilistik berbasis teorema Bayes ya, ini untuk kalibrasi teks. Nanti kita akan praktek ya terkait penggunaan Naive Bayes ini ya, biar teman-teman juga paham gitu ya, mengerti bagaimana penggunaan Naive Bayes ya. Kemudian ada K-means clustering ya. Jadi data dalam K dikelompokkan berdasarkan kesamaan fitur. Fitur-fiturnya apa saja itu dikelompokkan oleh K-means ini. Oke, seperti itu. Kemudian implementasi ML ya. Jadi di implementasinya atau penerapannya itu machine learning sudah ada banyak di berbagai sektor ya. Yang pertama ada di sektor pendidikan ya. Contohnya itu sistem rekomendasi belajar adaptif, kemudian deteksi plagiarisme, kemudian penilaian otomatis. Jadi di pendidikan itu sudah ada ya rekomendasi belajarnya apa ya yang bagus, kemudian misalkan di perkuliahan mata kuliah yang akan diprogram untuk kedepannya apa ya yang berdasarkan keterbaruan terkini itu ada. Kemudian deteksi plagiarisme ya, ini untuk mahasiswa itu ya, tiap tugas itu nantinya harus di plagiarisme itu ya. Jadi kemiripan atau data itu mengambil dari mana itu namanya plagiarisme. Kemudian penilaian otomatis. Jadi sudah banyak ya di perguruan tinggi itu menggunakan penilaian otomatis. Kemudian ada di sektor kesehatan ya, di mana ada diagnosis penyakitnya. Contohnya analisis citra medis, kemudian prediksi risiko pasien. Ya, ini di bidang kesehatan. Kemudian di pertanian, prediksi cuaca dan panen, kemudian deteksi hama atau smart farming. Yang saya pernah digunakan itu di sektor pertanian yaitu prediksi cuaca. Jadi data cuaca yang saya ambil itu dari rentang 2000 sampai 2023. Tapi implementasinya saya itu menggunakan yang deep learning. Soalnya datanya banyak seperti itu. Kemudian di perbankan ya ada deteksi fraud ya. Kemudian ada credit scoring, analisis dan risiko keuangan. Kemudian di marketplace ya ada rekomendasi produk, kemudian dynamic pricing dan juga analisis perilaku pengguna. Ya, ini beberapa implementasi dari machine learning. Seperti itu. Jadi mengapa deep learning gitu ya? Oke, selanjutnya sebentar. Nah, setelah kita membahas beberapa implementasi ya dari machine learning, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu deep learning. Jadi
mengapa kita harus tahu tentang deep learning ya. Jadi di dalam deep learning itu kita akan mempelajari sebuah big data, di mana ketersediaan data dalam jumlah masif memiliki model belajar pola yang kompleks dan akurat. Jadi big data itu di dalam learning sangat penting untuk mempelajarinya. Kemudian ada GPU computing ya. Jadi di fitur sekarang itu sudah marak ya, banyak yang menggunakan GPU computing. Jadi untuk apa ya, kemampuan dari GPU itu yang sangat tinggi ya, mempercepat proses pelatihan model dari neural network secara paralel. Jadi GPU itu sangat direkomendasikan ketika kita menggunakan deep learning seperti itu. Kemudian ada kompleksitas data modern ya. Jadi data gambar, suara, teks, dan video itu membutuhkan pendekatan representasi struktur otomatis ya, yang hanya bisa digunakan oleh deep learning. Jadi fitur-fitur stabilitas data modern itu bisa digunakan oleh deep learning. Kemudian ada neural network capabilities ya. Jadi ini arsitektur berlapis yang mampu mengekstrak fitur hierarkis dan menangkap pola abstrak yang tidak bisa dijangkau ML konvensional. Jadi di dalam deep learning ini pastinya metodenya itu lebih kompleks ya daripada machine learning itu sendiri. Jadi seperti itu. Ini beberapa mengapa kita harus mempelajari deep learning. Oke, kemudian artificial neural network ya, dimana ini merupakan sebuah algoritma dari deep learning. Jadi jaringan saraf tiruan atau ANN ya, ANN itu artificial neural network, ini bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Indonesianya itu jaringan saraf tiruan, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada input layer ya, yang menerima data mentah sebagai masukan. Jadi data-data yang saya contohkan tadi, data penjualan itu diinput oleh layer pertama atau lapisan yang pertama. Kemudian ada hidden layer. Ini ada lapisan yang disembunyikan, yang mana pemrosesan dan mengekstrak itu dari data. Jadi setelah data itu diinput ya, itu diproses oleh namanya hidden layers di ANN ini. Nah, setelah proses oleh hidden layer ya, maka ke hasil akhir atau output layer ya. Ini lapisan dari hasil akhirnya, yaitu menghasilkan prediksi atau keputusan akhir ya, yang mana setiap node terhubung melalui bobot ya, atau weights, dan juga diperbarui selama proses pelatihan. Jadi 3 tahap ini merupakan proses dari sebuah ANN atau artificial neural network. Oke, selanjutnya ada cara kerjanya ya. Bagaimana sih cara kerja dari neural network ya? Jadi proses pelatihan neural network ini dari beberapa tahap. Yang pertama ada input data tadi ya. Kemudian data dimasukkan dalam input layer ya. Kemudian ada forward propagation ya, yang mana data mengalir melalui hidden layers yang dihitung dengan bobot dan fungsi aktivasi. Kemudian ada loss function ya. Ini mengukur selisih antar input prediksi dan nilai aktual. Jadi nilai aktualnya berapa, nilai outputnya berapa itu diukur oleh loss function ini. Kemudian ada back propagation, itu error itu mundur untuk memperbaiki kemungkinan. Kemudian ada training iteration, ini proses diulang berdasarkan epoch ya, hingga model mencapai akurasi optimal. Jadi cara kerja dari neural network ini atau ANN itu sangat kompleks ya. Jadi lebih banyak prosesnya daripada machine learning tadi. Oke. Selanjutnya ada algoritma dari CNN atau convolutional neural network ya. Jadi CNN ini bagian dari arsitektur deep learning ya, yang dirancang untuk memproses data berbentuk gridnya seperti gambar ya. Jadi ekstraksi gambar itu menggunakan CNN ya. Jadi lapisan konfusi untuk mengekstrak fitur secara hierarkis dari tepi sederhana hingga pola kompleks ya. Contohnya apa? Ada face recognition ya, yang mana di sini identifikasi wajah secara real time ya. Karena banyak kan aplikasi-aplikasi itu menggunakan pendeteksi wajah seperti itu ya. Misalkan di laptop sekarang juga, di HP pun ya, itu sudah menggunakan pendeteksi wajah gitu ya. Kemudian ada medical imaging ya. Ini deteksi kanker dan analisis radiologi. Ini yang bagi deteksi bidang kesehatan gitu ya. Kemudian
ada object detection, yang mana di sini pengenalan objek dan juga gambar atau video. Kemudian ada OCR, ya, yang ini mana pengenalan teks dari dokumen dan gambar. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada RRN dan LSTM. Jadi ini juga bagian dari deep learning ya, yang mana RNN ya atau recurrent neural network merupakan proses data sekuensial dengan mengingat konteks sebelumnya. Dan juga LSTM atau long short term memory ya, mengatasi masalah vanishing gradient pada RNN standar. Jadi LSTM itu pengembangan dari metode RNN. Karena metode RNN itu tidak mampu memproses banyak data gitu ya. Terdapat kelemahan, maka adalah metode baru yaitu ada LSTM. Yang mana di LSTM itu sangat banyak fungsinya ya. Contohnya di sini ada time series forecasting, yaitu prediksi data berbasis waktu. Jadi yang pernah saya pelajari itu ya, dengan metode LSTM itu bisa membaca data forecasting atau data peramalan ya, data prediksi ya. Misalkan data historis dari curah hujan tahun 2000 sampai 2005 misalkan 2025 gitu ya. Itu berapa tahun sampai hari selanjutnya itu bisa diprediksi ya. Besok hujan atau tidak gitu ya. Atau besok terang gitu ya. Itu bisa diprediksi dengan time series forecasting. Kemudian ada speech recognition, ini pengenalan suara dan teks. Jadi ini sudah digunakan oleh banyak aplikasi sekarang. Kemudian ada natural language processing, yakni analisis teks yang sekuensial. Jadi di sini ada studi kasusnya yang sedang saya teliti, yaitu prediksi curah hujan menggunakan bidirectional LSTM dengan mekanisme perhatian atau attention untuk prediksi curah hujan seperti itu. Ini yang sedang saya kembangkan saat ini. Oke, kemudian ada transformer gitu ya. Jadi di transformer itu extended deep learning ya, yang berbasis attention mechanism ya, berbasis mekanisme perhatian yang merevolusi pemrosesan bahasa alami atau NLP. Jadi dengan adanya transformer ini ya, kita tidak perlu menggunakan bahasa yang alami atau NLP. NLP itu apa? NLP itu natural language processing ya, bahasa pembelajaran yang alami seperti itu. Jadi attention mechanism ya, atau mekanisme perhatian memungkinkan model itu fokus pada bagian input yang paling relevan saat menghasilkan input. Jadi input mana yang paling relevan? Misalkan data yang kosong itu ada, data yang mentah itu ada, itu diproses oleh attention ini, mekanisme perhatian. Konteksnya bukan hanya separuh, ya, jadi secara menyeluruh. Misalkan kita milih rentang dari 10 tahun, itu akan diproses semuanya. Makanya prosesnya itu bisa makan waktu yang lama ya. Ya bisa lebih 1 jam, 2 jam, bisa lebih. Bahkan saya pernah itu 1 hari lebih saya pernah menggunakan data historis waktu ini, menggunakan mekanisme perhatian. Tapi hasilnya itu sangat lebih baik gitu ya, lebih bagus daripada algoritma di ML. Nah, kemudian ada multi head attention ya, ini juga mekanisme perhatian ya. Jadi ini menangkap berbagai jenis relasi yang semantik. Di sini juga ada contoh yang berbasis transformer, ada BERT-nya, Google ya. Jadi Google itu sudah menggunakan aplikasi atau algoritma BERT-nya. Ini pemahaman bahasa bidirectional. Kemudian GPT atau OpenAI ya, itu sudah menggunakan generasi teks autoregressive. Kemudian Gemini juga menggunakan, dan Claude ya, juga menggunakan sistem yang amal dan Anda seperti itu. Ini transformer. Yang selanjutnya perbandingan ML versus DL, machine learning versus deep learning. Di sini ada kriteria ya, kemudian ada metode yang digunakan, ada machine learning, deep learning. Kriteria yang pertama ya, kebutuhan data. Kebutuhan datanya apa? Kalau kita menggunakan machine learning, kita tuh butuh data yang sedikit atau sedang. Ya, misalkan data mahasiswa atau data kelulusan tepat waktu gitu ya, itu kan cuman butuh data beberapa data saja, nggak sampai 2000 gitu ya. Jadi itu disarankan menggunakan machine learning. Nah, jika datanya itu besar ya, itu disarankan menggunakan deep learning. Contoh, histori data cuaca tadi, ya. Misalkan dari rentang 10 atau 15 tahun, ya, itu disarankan menggunakan deep learning.
Tapi bagaimana Pak kita menggunakan machine learning? Ya gak apa-apa gitu ya. Tapi hasilnya pasti beda jauh dengan deep learning kalau datanya itu kompleks atau banyak. Kemudian hardware ya atau perangkat keras yang digunakan ya. Kalau di machine learning itu kita cukup menggunakan CPU standar. Di fiturnya tuh ada yang namanya CPU ya. Kemudian di deep learning sendiri ada GPU ya atau TPU khusus. Jadi karena datanya itu kompleks ya kita bisa menggunakan GPU, fitur GPU. Ya. Kemudian akurasi ya. Nah, akurasinya gimana? Machine learning itu baik untuk data yang terstruktur. Sedangkan untuk deep learning ya sangat tinggi pada gambar dan teks jika kita menggunakannya seperti itu. Kemudian waktu training atau waktu pelatihannya. Nah, kalau machine learning itu pasti cepat dan sedang, soalnya kan datanya sedikit. Nah, baru kalau deep learning pasti lama atau intensif karena datanya banyak. Kemudian ada feature engineering ya. Di sini manual oleh developer ya. Kemudian kalau deep learning otomatis oleh model. Ada kompleksitas ya. Relatif sederhana untuk machine learning dan sangat kompleks untuk deep learning. Ada interpretabilitas mudah dipahami. Kemudian ada black box atau sulit untuk yang deep learning. Jadi deep learning itu agak sulit ya bagi yang awam gitu lah. Ya. Ini contoh algoritmanya ya. Yang dari machine learning itu ada SVM, ada decision tree, ada KNN. Kalau di dalamnya ada CNN, RNN, ada transformer, dan juga LSTM yang sudah kita bahas tadi. Seperti itu. Kemudian ini contoh AI ya di pendidikan. Jadi ada AI tutor ya. Kemudian ada adaptive learning, ada auto grading. Ini di dua pendidikan. Mungkin saya percepat ya untuk bisa praktek dari teman-temannya. Ini contoh AI di pendidikan. Ada tutor, ada adaptive learning. Nah, kemudian di kesehatan, jadi AI itu bisa mendiagnosis penyakit. Kemudian ada medical image, ya ini untuk deep learning. Kemudian ada drug discover, ya. Ini contoh di AI kesehatan. Nah, kemudian di AI di pertanian, smart farming, ya. Jadi penerapan sensor IoT dan AI untuk otomasi pertanian cerdas berbasis data real time. Ini contohnya. Jadi smart farming itu sangat banyak digunakan, apalagi teman-teman STI gitu ya, itu kan produknya itu nanti harus berbasis IoT atau Internet of Things ya. Jadi harus bisa ya nanti membuat sebuah produk. Kemudian di sini ada prediksi curah hujan ya. Ini yang sedang saya teliti gitu ya. Jadi saya menggunakan deep learning LSTM untuk memprediksi cuaca. Kemudian ada prediksi panen, kami juga monitoring tanaman. Ini beberapa AI yang di pertanian. Kemudian ada AI di industri ya, ada predictive maintenance, ada yang prediksi kerusakan, kemudian ada robot industri ya. Ini berupa AI dan juga quality control ya di AI di industri. Kemudian, nah ini etika-etikanya ya. Jadi bias AI ya, ini ada algoritma yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil akibat data pelatihan yang tidak responsif atau mengandung prasangka. Jadi di AI itu pasti ada etika-etikanya, ada fairness ya. Sistem AI harus dirancang untuk memberikan perilaku yang adil kepada semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender atau latar belakang. Kemudian ada transparansi yang mana proses pengambilan keputusan AI diberikan oleh pengguna. Jadi juga ada keamanan AI. Jadi seiring berkembangnya AI ya, ada juga ancamannya dan keamanan digital yang harus kompleks dan canggih. Jadi ada de facto yang mana produksi video atau audio menggunakan untuk menjaga disinformasi, ada phishing namanya. Ini serangan cyber berbasis AI yang semakin sulit dideteksi. Ini contoh keamanannya. Kemudian ada data privasi ya. Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data berdasarkan sistem AI. Jadi data-data kita ya harus dijaga agar tidak bocor ke publik. Kemudian ada di dunia cyber security, ancaman serangan cyber yang diperoleh kecerdasan buatan. Jadi kita harus sama-sama menjaga data kita seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama ya, apakah AI itu menggantikan manusia ya? AI menggantikan manusia ya atau tidak? Jadi ya, AI itu mengubah lanskap pekerjaan, bukan berarti menggantikan manusia sepenuhnya. Jadi AI itu untuk mempermudah kita, bukan untuk menggantikan kita ya. Seperti itu. Jadi misal profesi yang berubah, akuntan, kasir, operator, data entry dan sebagainya ya. Ini
contoh-contoh profesi yang sudah banyak digunakan. Kemudian ada upskilling yang menaikkan keterampilan di bidang AI, data, dan teknologi. Jadi dengan adanya AI kita harus lebih berinovasi gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Rohim kemarin ya tentang AI ya. Itu kita harus bisa menggunakan atau mengimplementasinya kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada reskilling ya, yaitu beralih profesi baru yang relevan di era digital. Ini beberapa AI yang tidak bisa digunakan, menggantikan kita seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ya yang saya ajarkan tadi. Semoga kita bisa praktek ya. Saya praktek yang machine learning ya, karena deep learning juga sudah ada. Mungkin sedikit penjelasan dari deep learning, soalnya datanya itu kompleks itu ya. Jadi nanti ya kita akan belajar dari persiapan data, dari memuat dataset, memasukkan data, fitur, dan sebagainya. Ya. Yang pertama kita gunakan machine learning. Ya. Kemudian deep learning dan evaluasi yang kita gunakan. Seperti itu ya. Saya coba dulu ya untuk melakukan login. Semoga bisa. Bentar ya. Oke, saya izin share screen ya. Sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan ya? Di sini saya ada ya, di sini ada machine learning ya. Saya itu ada beberapa penelitian. Yang pertama MSMS prediction, ini prediksi untuk UMKM. Ada IG scraping, kemudian ada academic prediction atau prediksi akademik. Ya. Ini di bagian machine learning. Kita contoh nanti ambil 1 atau 2 saja. Nah, kemudian di deep learning ya, saya itu ada rainfall prediction atau prediksi curah hujan. Ya. Di sini saya menggunakan LSTM dan juga attention LSTM. Ini untuk prediksi curah hujan. Di sini untuk codingannya juga sudah ada di sini. Jadi bagaimana cara kita membuat coding awal itu ya. Ini kan sudah nge-link ke Drive ya. Kalau misalkan teman-teman itu masih awam gitu ya, kita bisa klik di sini, tik Google, namanya itu Google Colab, Google, klik. Nah, kita klik di sini. Kita buat ini new book, welcome to Colab. Nah, nih welcome to Colab. Ini berbasis Python ya, bahasa Python di Google Colab. Jadi bagi yang tidak mempunyai VS Code ya atau text editor bisa menggunakan Google Colab ini. Ini juga text editor ya, juga ada beberapa bahasa yang digunakan di sini. Ini ya. Cacing, runtime, ini ada Python ya, ada bahasa R, ada Julia, ada 3 bahasa di Google Colab ini. Tapi yang saya gunakan adalah Python. Oke, karena kita menggunakan machine learning cukup kita CPU. Kalau kita ingin belajar deep learning itu disarankan menggunakan yang GPU. Jadi kita pilih yang GPU saja. Oke, di save. Oke, kita coba connect dulu. Oke, ditunggu. Oke, sambil menunggu di sini ada klik kode baru ya. Contoh ya, contoh kita akan menggunakan bahasa Python ya. Contoh untuk menampilkan hello world nih atau selamat datang di dunia gitu misalkannya yang sedang awal programmer biasanya. Kita bisa klik print ya. Tutup kurung. Kita klik apa yang akan kita sampaikan. Kan tadi hello. Nah, kita kasih tahun 2026. Bagaimana cara menjalannya? Kita klik ini. Nanti akan muncul hello world 2026. Ini contoh penggunaan bahasa Python dasar gitu ya. Pasti nanti akan belajar seperti ini. Nah, ketika dasarnya kita sudah tahu ya, jadi kita langsung ke Google Colab.
Bagaimana cara menyimpannya? Ya, kita tinggal di file ini, file di save ini, copy in drive ya. Jadi nanti akan langsung kesimpan di sini. Terserah bisa dibuatkan foldernya seperti itu. Jadi saya langsung saja ya, biar mempersingkat waktu. Oke, contohnya saya ambil yang ini, MS prediction. Di kode labs di lowan logistic regression. Jadi algoritma yang digunakan oleh saya itu menggunakan logistic regresi seperti itu. Nah, jadi di sini ya, penelitian saya itu tentang model prediksi kelayakan kredit berbasis pembelajaran mesin untuk UMKM guna mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Jadi pembelajaran mesin yang digunakan itu saya menggunakan logistik regresi. Di sini ada di-connect dulu jangan lupa. Nah, sudah connect ya di sini. Nah, ini sudah connect. Ya. Tinggal kita run. Yes. Build. Sampai ini masih memuat datanya. Nah, ini ada beberapa data ya. Di sini ada penjelasan juga ya. Nah, step 1, ini ada data manipulasi. Import pandas untuk membaca, mengolah dan memanipulasi dataset dalam bentuk file. Ini codingannya ini. Gitu ya. Kemudian NumPy ya untuk mendukung operasi numerik. Ya, array dan perhitungan matematis ada data. Ini visualisasi ya, menggunakan ini Matplotlib Pilot ya. Kemudian ini juga menggunakan Seaborn ya. Ini mengeling kemana? Ngeling ke Google Drive ya. Jadi saya menggunakan ini ditambahkan. Jadi data yang digunakan itu menggunakan Google Colab seperti itu. Nah, setelah proses input nanti ada tahap ini pre-processing-nya. Jadi datanya itu nanti diproses ya, di training gitu, dilatih data modelnya. Ya, di sini codingannya ini ya. Kemudian ada label encoder ya. Ada fitur numerik agar memiliki skala yang seragam. Nah, di sini modelnya yang digunakan menggunakan algoritma logistic regression. Jadi menggunakan ini fitur dari import logistic regression. Evaluasi yang digunakan ya, menggunakan accuracy score. Ini model untuk memprediksi suatu kelas. Metrik yang digunakan. Ini banyak ini ya. Nah, ini untuk mengirim modul yang error. Nanti ada filenya. Nah, oke, kita lanjut ke step kedua. Step kedua itu load dataset. Jadi datasetnya itu di load dulu ya. Menuju data kemana ya? Tergantung dari penempatan dataset kita. Dataset saya itu ada di My Drive, kalau notebook machine learning di data raw learn dataset ya. Jadi saya simpan di sini. Data lab ya, bisa dipisah di raw ya. Ini datanya. .csv. Jadi data setnya itu seperti ini. Ada loan ID, ada jenis kelamin, ya, sudah menikah atau belum ya. Ada dependence, education, sampai dengan apa ini terakhir? Nah, statusnya ya atau tidak. Ini contoh datasetnya. Seperti itu. Oke, kita run dulu. Oke, coba connect. Oke, butuh verifikasi. Kita verifikasi. Bentar ya. Ini kebanyakan data ini. Saya ini kirim ulang kode.
12. Oke, lanjutkan. Nah, ditunggu ya. Jadi dataset yang tadi itu nanti akan tampil di sini. Nah, di sini kan hampir sama ya, sama dengan yang tadi, ada loan ID, ada gendernya, ada meritnya, sampai dengan yang tadi loan statusnya itu. Di sini yang ditampilkan hanya 10 data gitu ya, karena di sini data yang ditampilkan hanya 10 baris. Kalau ditampilkan semua nanti banyak ke bawah gitu ya. Oke. Lanjut ke load datasetnya. Datasetnya tadi kita load lagi. Nah, ini jangan lupa linknya kemana gitu ya. Di sini juga nanti akan ada figur 2 ya. Visualisasi datasetnya. Halo. 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 Ya, saya lanjut ya. Nah, jadi visualisasinya seperti ini ya. Ada gender, merit, dependent itu seperti ini. Ini visualisasinya. Nah, kemudian atributnya seperti apa? Klik. Nah, seperti ini ya. Dan gendernya seperti ini ya. Ada merit, ada dependence, ya, ada education ya, dan seterusnya. Kalau sukses itu nanti jangan lupa dikasih visualisasi selesai gitu ya. Nah, kemudian eksplorasi datasetnya ya, menampilkan umum dari struktur dataset ya. Infonya sendiri nanti seperti ini ya. Kemudian statistiknya seperti apa, di describe ya. Nah, klik ya. Jadi ringkasan memang karakteristik ya, nilai rata-rata, observasi, dasar data seperti ini. Nah, ya. Ada income ya, ada loan amount ya, credit story itu ada. Nah, kemudian ada missing value ya, nilai yang hilang ya, jumlah nilai yang hilang ya. Sini ya, ada loan ID, ada gendernya ya, ada tinggal data yang hilang ya. Nanti ini diperbaiki lagi di tahap selanjutnya. Kemudian statusnya ya. Ini yang menggunakan loan status, yang menjawab ya itu ada 422 orang, sedangkan yang tidak itu ada 192 orang. Nah, ini visualisasinya. Nah, jadi seperti ini. Yang menjawab ya itu perbandingannya jauh ya. Ya, banyak yang melakukan stat loannya ya. Ini kemudian missing handle value atau nilai yang hilang tadi. Jadi dicari data hilangnya itu apa saja. Jadi nanti akan muncul seperti ini semua. Kemudian drop unnecessary column-nya. Kolom-kolom yang tidak digunakan itu kita bisa drop. Misalkan ID ya, karena data ID itu kan penting ya. Jadi itu tidak dibutuhkan. Itu bisa kita drop. Nah, jadi ID itu sudah tidak ada. Nah, ya, jadi kolom ID tadi itu sudah tidak ada. Oke, kemudian include categorical variable. Ini. Nah, sama ya. Kemudian ada feature dan target spreadsheet ya. Jadi variabel X sebagai kumpulan fitur atau variabel independen ya. Dan untuk kolom loan statusnya ini digunakan untuk targetnya atau fitur variabel Y-nya. Jadi Y-nya itu adalah loan status ini seperti itu. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya seperti ini. Kemudian feature scaling ya, membuat objek standar yang digunakan oleh fitur. Ini. Nah, jadi nanti akan muncul datanya 0,4000 berapa ini ya. Jadi akan muncul seperti ini. Nilai yang ditampilkan berada pada skala yang telah dinomorisasi menggunakan main dan standar deviasi masing-masing fitur. Kemudian di step 9 ini ada trend split. Jadi data itu dipisah ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, 20% data digunakan sebagai testing ya, dan 80%-nya sebagai data training atau data latihnya. Jadi dari 100% itu dibagi menjadi 20-80 seperti itu. Nah, nanti jangan lupa disimpan ya. Nih, filenya itu disimpan. Nah, outputnya seperti ini. Trend split service effect. Jadi sudah
bisa dimasukkan seperti itu. Kemudian ada build logistic regression model. Ini modelnya harus kita buat karena kita menggunakan regresi, jadi harus kita buat. Menggunakan logistik regresi. Jadi logistik regresi akan belajar hubungan antara fitur X ya, X train dengan data target Y train yang sudah kita pisahkan tadi ya. X-nya itu apa, Y-nya itu apa tadi. Ini prediksi ya, diprediksi. Nah, jadi akunnya seperti ini hasilnya. Menampilkan 10 prediksi pertama untuk melihat output level yang dihasilkan oleh model. Kemudian akurasi dan evaluasinya. Ini akurasinya 0,8.000 sekian gitu ya. Kemudian ada presisinya ya. Presisinya ada sama 0,84.000 sekian. Ini ada recall ya untuk membandingkan jumlah prediksi positif yang berhasil digali oleh model. Ada ini 0,9. Kemudian F1 score evaluasi ya. Berdasarkan keseimbangan antara prediksi dan recall dari model. Ini skornya seperti ini. Kemudian ada klasifikasi report yang menampilkan report yang berisi presisi recall yang sudah tadi dibahas itu sampai ke targetnya, lawan statusnya. Jadi persisnya seperti ini ya. Jadi akurasinya itu berada di rentang 0,86 ini, seperti itu. Ini ada conversion metric juga ya, itu menghitung konversi metric berdasarkan perbandingan antara label aktual dan hasil prediksi model. Jadi seperti ini ya. Jadi evaluasinya seperti ini. Ada true label ya, ada predicted label ya. Kemudian ROC score ya, ROC score ya. Ini untuk probabilitas prediksi untuk kelas positif dari data testing. Jadi data positifnya itu sebanyak ini 0,8.000 sekian. Nah, kurvanya, kurva dari ROC ya. Untuk model logistik regresi. Ya. Jadi kurvanya meningkat gitu ya. Jadi loannya itu semakin meningkat semakin hari gitu. Nah, kemudian feature-nya ya, atribut yang menggunakan analisis ya. Jadi kurvanya seperti ini. Ya, credit history yang paling koefisiennya itu sangat tinggi. Nah, kan feature importance visualisasi ya. Feature yang sangat penting untuk divisualisasikan. Jadi hasil akhirnya tuh seperti ini. Jadi credit history itu banyak yang digunakan oleh penggunanya. Jadi banyak yang menggunakan kredit ya dari beberapa orang ini. Seperti itu. Ini contoh yang machine learning dari penerapan logistik regresi ya. Saya contoh yang kemudian yang mana ya, deep learning ya. Ini contoh sekilas saja ya karena datanya ini banyak. Di sini. Nah, jadi ini ya, rainfall prediction using STM arsitektur ya. Kalau di sini itu juga sama ya, processing data ya, harus nyambung ke drive ya. Ini datanya seperti ini ya. Dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Ini saya belum lahir ini ya. Jadi datanya itu saya ambil dari tahun ini. Saya cuma menampilkan 10 data saja. Ini ada data tanggalnya ya. Ada feature atau atribut yang digunakan ya. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu ada di bagian ini fitur-fiturnya ya. Di bagian metode ya. Di bagian metode itu pasti beda ya. X-trainnya ini juga beda ya. Saya itu menggunakan data validasi untuk 10%-nya. Data testingnya 10%. Jadi dibagi lagi ya. Dibagi lagi 80. Ini data testingnya. Nah, ini perbedaannya itu ada di hyperparameter ini. Yaitu menggunakan banyak layer ya atau lapisan yang sudah dijelaskan ini. Layer pertama itu ada ini return sequence true ya. Kemudian dilapisi lagi yang kedua ya. Kemudian ada flatten, ada output layer, ini banyak ya. Ini yang membuat itu banyak. Yang paling lama itu ketika kita menggunakan deep learning ya, di bagian training model ini yang bisa sampai seharian penuh itu bisa ya. Ketika kita jalankan training model ini.
Jadi semua data itu ya dari tentang berapa tahun? 10 tahunan lebih lah, 18 tahun ya, dari 2000 sampai 2023 itu yang ramai di sini. Nah, ini hasil sementaranya itu. Ini yang buat lama ketika kita menggunakan deep learning. Kemudian ada loss function-nya itu menggunakan MSE atau mean square error. Ini untuk mengukur hasil evaluasinya. Jadi hasil evaluasinya itu seperti ini. Gitu nanti. Ya, kita menggunakan H, ada batch, ada epoch, ada loss curve. Ya. Jadi trennya itu menurun. Ya. Jadi lebih baik. Seperti itu. Nanti itu ada hasil akhirnya seperti ini. Jadi yang data aktual itu yang warna biru ya. Yang warna merah ini merupakan prediksi ya. Jadi data prediksi itu harus saling beriringan ya dengan data aktual seperti itu. Jadi data prediksi ini mana meramalkan ya data untuk kedepannya seperti apa. Seperti itu. Itu contoh dari penerapan dari machine learning dan deep learning ya untuk codingannya seperti itu. Oke. Bentar, saya kembali lagi. Oke, ya stop share. Oke, saya stop dulu. Kita lanjut ya, karena kita sudah demo live coding ya untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ya AI tools atau alat dari beberapa AI yang digunakan ada Notebook LM ya dari Google ya. Kemudian ada Game AI ini untuk presentasi yang berubah teks ya, ada Napkin AI yang mengubah teks menjadi diagram, ada Microsoft Copilot ya yang digunakan oleh Windows. Nah, kemudian kesimpulannya ya. Jadi setelah kita mempelajari ya dari deep learning dan juga machine learning, yang mana ini merupakan bagian dari AI atau Artificial Intelligence, yang mana sebagai fondasi teknologi cerdas yang mencakup machine learning sebagai metode belajar dari data dan juga deep learning sebagai arsitektur neural network berlapis untuk data yang kompleks. Dan generative AI sebagai puncak kemampuan AI dalam menciptakan konten baru. Jadi keempat lapisan ini membentuk hierarki ya yang saling mendukung menjadi pilar transformasi digital sebagai sektor kehidupan. Jadi pasti ya bagian dari AI itu adalah machine learning dan deep learning. Jadi bagaimana teman-teman nanti bisa mengembangkannya ya bisa di akhir kuliahan atau ketika kita ketemu di kampus misalkan tanya-tanya Bapak bagaimana penerapan machine learning ya, bagaimana penerapan algoritma gitu ya. Atau misalkan Pak minta contoh codingan yang tadi gitu, silahkan ya bisa ketemu saya. Seperti itu. Oke, jadi ya perjalanannya teman-teman bisa dimulai dari step 1 ya. Pelajari sintak dasar dari bahasa pemrograman Python ya. Dari sintak library yang menggunakan Py, Pandas, dan Matplotlib yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa library yang digunakan. Kemudian step keduanya ya pelajari dari machine learning dahulu ya. Sebelum ke deep learning teman-teman harus paham dulu bahasa-bahasa dari machine learning ya. Algoritma klasik, skip-learn, supervised, dan unsupervised. Baru setelah teman-teman itu paham ya, mampu di machine learning bisa ke deep learning, ke step 3 yang sekarang sedang marak ini. Di sini ada neural network, ada TensorFlow, KNN, dan LSTM. Ini yang sedang banyak digunakan. Soalnya deep learning itu akan terus berlanjut ya. Bisa digunakan selama 50 tahun ke depan. Itu bedanya dari machine learning. Jadi pondasinya dari mana dulu? Dari machine learning dahulu. Seperti itu. Kemudian kalau sudah paham di step ketiga di deep learning, kita lanjut ke bagian computer vision-nya, yaitu NLP gitu ya. Itu bagian dari machine learning juga. Seperti itu. Kemudian di step yang kelima ya, yang ini ada MLOps. Yang satu di belakang orang itu. Oh ya. Ya, jadi deployment model ya. Kemudian ada yang step 6, generative AI, LLM, penggunaan dan AI agents. Jadi teman-teman bisa mulai dari sini.
Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu ya dari penjelasan saya. Mohon maaf dari teman-teman yang sudah join dari jam 9:30 ya. Karena sebentar lagi akan dipakai oleh sesi selanjutnya ya. Jadi itu mungkin dari saya pribadi. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih juga dari teman-teman yang sudah banyak membantu. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mungkin kalau bisa ketemu ya di kampus silahkan ya, bisa ketemu saya ya. Saya ada di ruang dosen, ada di ruang dekan sama Pak Ferdi, Pak Wahim ya. Bisa ketemu di sana, bisa bincang-bincang kalau ada sesi selanjutnya seperti itu ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin bisa ditutup, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ditutup, Pak. Waalaikumsalam.